Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini berjumpa lagi di Mupon TV SMK Muhammadiyah Pontang. Dan hari ini adalah hari istimewa di mana kita kedatangan tamu yang memang ini sangat penting bagi sekolah-sekolah SMK di Indonesia. Siapa dia? Mantan Direktur SMK Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. M. Bahrun Dahlan MM. Selamat siang Bapak. Siang Bu Erni. Masih puasa Pak? Waduh, alhamdulillah masih. Masih ya Pak ya. Ini hari ke-15 ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Dan kali ini Bapak sudah tiba di Pontang Pak. Alhamdulillah kita berjumpa dan tatap muka dengan Bapak. Masya Allah ini Pak. Dan kali ini saya ingin menanyakan Bapak sekarang aktivitasnya gimana nih? Waduh, aktivitas apa ini ya? Dan keseharian Bapak bagaimana? Alhamdulillah keseharian baik-baik saja. Ya, saya sekarang banyak di Majelis Dikdasmen, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga sebenarnya sih masih aktif juga ya sebagai PNS. Saya di Pusdiklat, tapi sebentar lagi ini sudah mau purna sehingga lebih bisa fokus untuk mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah, berarti selama menunggu purna ini Bapak lebih banyak berkeliling ya Pak ya untuk meninjau sekolah-sekolah SMK di Indonesia ya Pak? Ya kalau ada waktu ya SMK, ya SD, ya SMP. Khususnya yang Muhammadiyah mungkin Pak ya? Ya Muhammadiyah. Kita kan fokus ke Muhammadiyah. Iya Pak. Dan untuk sekolah SMK Muhammadiyah sendiri ya Pak, khususnya SMK Muhammadiyah Pontang, menurut Bapak bagaimana peluang sekolah Muhammadiyah khususnya SMK agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain? Ya, saya lihat kan sejak tahun berapa dulu ya, ada program 2019 kalau nggak salah, ada revitalisasi, ada COE, ada PK dengan berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah pusat. SMK Muhammadiyah Pontang ini kan merupakan salah satu ya yang masuk di dalam program. Nah, setelah saya lihat kan relatif bagus, dari fisik kan sudah relatif bagus, representatif lah. Tinggal bagaimana ini bisa kita kembangkan dengan baik. Nah, lalu bagaimana agar supaya sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain? Menurut saya ini kan peluang yang sangat besar ya, karena kita bicara tentang SMK, berarti bicara tentang kepekerjaan. Nah, bisa bersaing dengan sekolah lain apabila kepekerjaannya itu juga relatif bagus. Maka untuk itu perlu kita secara bersama-sama bentuk tim, ya, tim yang ada di sekolah itu dengan baik, tim mumpung PPDB, karena sekolah swasta pasti juga kaitannya dengan jumlah siswa dan lain-lain. Semakin jumlah siswanya banyak, insya Allah sekolah itu semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan itu sekolah yang baik. Kalau kita lihat SMK Muhammadiyah Pontang ini potensinya sangat besar, maka tinggal kita gerakkan secara bersama-sama kepala sekolah, guru, dan lain-lain untuk mengembangkan sekolah. Buat program kira-kira yang spesifik, keunggulannya apa yang bisa dikembangkan di sekolah ini agar supaya masyarakat yang ada di sekeliling sini tertarik masuk kepada SMK Muhammadiyah Pontang ini. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Berarti tadi itu tip and tricks ya Pak ya, bagaimana peluang sekolah SMK itu supaya bisa bersaing dengan sekolah lain. Yang pertama berarti harus membentuk tim, di mana ini terutama tim PPDB. Yang kedua ini menggerakkan kepala sekolah, guru-guru, dan komponen yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir ini membuat program yang menyenangkan ya Pak ya. Program menyenangkan. Kira-kira anak itu kemauannya apa sih? Kan gitu. Tapi sesuai dengan data dasar paham-paham di dalam Muhammadiyah. Karena kan kita paling tidak kan ada 4 fungsi di dalam kita bicara pendidikan dasar dan menengah di Muhammadiyah. Ya, itu bisa sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat pengkaderan, dan juga sebagai tempat layanan.
Ya, sehingga dakwah yang bisa dikembangkan. Ini kita kemas menjadi satu. Saya kira ini sebenarnya menjadi tujuan pendidikan nasional, meskipun ini Muhammadiyah, tapi kan juga Muhammadiyah itu sebenarnya secara nasional. Rasanya tidak ada yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran pengembangan pendidikan di Indonesia, apa yang dikembangkan di Muhammadiyah. Hingga kalau orang kadang-kadang takut terhadap Muhammadiyah ini mungkin karena belum paham terhadap Muhammadiyah. Kalau sudah paham, saya yakin dia akan mendukung apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Mungkin karena belum kenal ya Pak ya. Ya, karena belum kenal, tapi informasi dari luar macam-macam. Setelah masuk ternyata sama kan gitu ya. Kan itu. Ini yang kita sebenarnya untuk memajukan kehidupan bangsa. Betul. Berikutnya Pak, ini bagaimana cara meningkatkan keterserapan lulusan Pak, yang memang di sekolah kami khususnya di SMK Muhammadiyah Pontang ini masih sangat susah Pak, karena dalam sekolah kami sendiri untuk mengadakan MOU dengan beberapa industri itu memang agak susah apabila itu berkaitan dengan rekrutmen. Menurut Bapak seperti apa itu pandangannya? Ya, orang mau kawin itu kan mesti perlu kenalan kan. Ya nggak mungkin tahu-tahu datang ayo kawin kan jarang yang begitu kan. Maka sama itu kita bicara tentang sekolah dan industri. Berarti kan harus kenalan dulu. Nggak bisa langsung ayo kita kerjasama sampai penyerapan lulusan, kan nggak bisa. Pasti pertama kali tanya dulu apa yang bisa kita kerjasamakan dulu, apa saja kan gitu. Nah, mungkin berawal dari kita melakukan praktek kerja lapangan. Udah itu aja dulu, baru itu kan. Nah, kenal berikutnya dengan praktek, ternyata anak-anak dari SMK Pontang ini bagus ternyata. Udah kalau gitu nanti langsung saja nanti bisa bekerja di industri tempat dia praktek kan gitu. Nah, berikutnya lagi baru kita ke sana. Jadi pasti harus ada proses perkenalan dulu ya. Maka dalam proses penyerapan tamatan, penyerapan lulusan, pertama kita pasti menyiapkan peserta didik kita ya, sebenarnya kebutuhan industri itu apa. Ya, kebutuhan industri itu apa? Kadang-kadang ada yang spesifik, ada yang tidak. Tapi secara umum pertama kali yang dilihat itu adalah karakter, sikap dan perilaku anak, bukan jurusan apa dulu. Tapi sikap dan perilaku anak itu kira-kira pas apa tidak menurut industri. Ya, baru setelah sikap dan perilakunya bagus, ya baru akan dipilih lagi yang mempunyai kompetensi. Kompetensi saja tidak spesifik banget. Pasti secara umum yang bisa dilatih. Nah, yang bisa dilatih kalau sekolah bisa melatih, oke. Tapi kalau enggak, bisa jadi industri yang akan melatih itu. Ya. Nah, berikutnya lagi baru ada dia recruitment. Jadi apa yang diinginkan oleh industri itu sejak awal, keinginan industri apa, kompetensinya, terus karakternya apa, disesuaikan kurikulumnya. Maka kurikulum yang ada di kita, yang ada di sekolah itu jangan terlalu kaku. Wah, ini tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di pusat. Bukan tidak sesuai, tapi mestinya adalah ini kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan permintaan industri. Kadang-kadang di sekolah kan nggak berani. Wah, ini melanggar, ini kan gitu. Ya kan bukan melanggarnya, tetapi adalah sekolah SMK itu karena yang dilayani itu berbagai macam jenis industri, kurikulumnya yang harus disesuaikan. Bukan melanggar, tapi adalah disesuaikan dengan permintaan dari industri. Kalau memang ada permintaan, berapa sih? Kalau perlu dibuat kelas khusus. Sehingga nanti kelas khusus itu awal lulusannya langsung bisa digunakan oleh industri. Kemudian anak-anak itu kita kasih jenis kompetensi, jenis keterampilan yang relatif banyak. Selain karakter tadi, tapi yang utama sebenarnya karakter, sikap, soft skill kalau orang nyebut saat ini. Ya, bagaimana anak disiplin, bagaimana anak jujur, bagaimana anak tepat waktu, kan gitu. Bagaimana anak bertanggung jawab, bagaimana anak itu tidak mudah menyerah, kan gitu. Karena bekerja di industri kan begitu.
Dan di Serang ini kan industri kan banyak banget sebenarnya. Ya, perkembangan industri kan banyak, pasti kebutuhannya banyak. Cuman anak kita mau apa enggak? Ya, kadang-kadang anak kita kan enggak mau. Nah, bagaimana bimbingan yang dilakukan di sekolah oleh bimbingan karir atau bimbingan konseling itu mengarahkan agar supaya anak ini mau ya untuk mulai bekerja. Ya, sehingga dengan demikian kita ya sedikit demi sedikit lulusan kita akan bisa terserap. Baik dalam maupun luar negeri. Kalau bisa ke luar negeri bukan berarti tidak cinta tanah air ya, tetapi bahwa bekerja di luar negeri karena mendapat penghasilan yang bagus, nggak ada salahnya untuk bekerja di luar negeri. Sehingga menghasilkan devisa. Karena kita lapangan pekerjaan terus terang kan kurang banyak. Kalau adanya di luar negeri, kenapa tidak kan gitu ya? Kenapa tidak kita bekerja di luar negeri? Anak-anak bekerja di luar negeri bisa mengumpulkan dana setelah pulang, kemudian berwirausaha. Itu harapannya kan begitu, sehingga bisa berputar secara terus-menerus. Ya, saya kira itu untuk meningkatkan keterserapan dari lulusan-lulusan kita. Berarti Pak bertahap ya Pak ya untuk melakukan hal di keterserapan atau rekrutmen ini, sekolah melakukan MOU secara bertahap dan ini mungkin bisa diawali dengan PKL. Nah, untuk itu berarti sekolah itu harus berbenah ya Pak ya supaya peserta didiknya disiapkan secara mental, terutama untuk karakter, sikap dan perilakunya. Nah, ini yang sangat penting. Menurut Bapak ini kalau ketika kita sudah melakukan itu Pak, tapi berbenturan dengan kenyataan yang ada, ketika banyak industri yang tidak mau welcome Pak untuk menerima, jangankan rekrutmen Pak, untuk PKL saja itu kita kesulitan Pak. Seperti apa tuh pandangan Bapak untuk industri-industri yang ada di Serang khususnya seperti itu Pak? Ya, pertama itu tadi kita harus membuat image terhadap industri siswa kita itu bisa. Balik lagi ya Pak ya ke diri kita bahwa sendiri. Kita harus menawarkan. Ya ditolak sekali ya 2 kali, ditolak 2 kali ya 3 kali. Seperti itu loh. Kalau jangan menyerah. Kalau laki-laki mau nyenengin perempuan itu loh, sekali ditolak kan gitu. Ya dia berusaha lagi kan gitu ya, sampai bagaimana berhasil. Apa itu sulit? Ya pasti sulit kan gitu ya. Nah nanti setelah itu misalnya tidak mau dan lain-lain, kan ada mesti kerjasama dengan Kemenaker, kerjasama dengan perindustrian, dengan Pemda kan gitu. Karena ini kan mempunyai kewajiban juga untuk memintarkan sekelilingnya ini. Jadi kita jangan sendiri. Maka sekolah itu harus membangun jejaring. Jejaring itu siapapun, tidak kita batasin ya. Sehingga untuk membentuk tadi perlu jejaring. Karena pasti kita bersama-sama dengan stakeholder lain untuk mengembangkan sekolah itu ya. Jadi secara bersama-sama. Jadi meminta bantuan dari dinas-dinas terkait ya Pak ya. Dan alhamdulillah untuk SMK Muhammadiyah sendiri Pak sudah kita lakukan itu dan sudah kita undang beberapa dinas, terutama dinas Disnaker Trans juga sudah pernah kita undang ya untuk datang ke SMK Muhammadiyah Pontang. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan dengan adanya Bapak di sini ya mungkin bisa lebih meyakinkan untuk SMK Muhammadiyah Pontang bisa bekerja sama dengan industri-industri. Terakhir Pak, kesimpulan untuk sekolah kita, pesan Bapak seperti apa untuk SMK Muhammadiyah Pontang, kedepannya seperti apa, dan untuk para gurunya juga Pak, silakan. Ya, yang pertama sekolah ini menurut saya sangat potensial untuk maju. Tadi sempat ngobrol di sini tidak ada SMK negeri, sehingga SMK ini peluang yang sangat bagus lagi. Tahun depan menurut saya minimal 200 itu harus dapat siswa. Amin. Ya, itu harus dapat. Kalau kita ingin paling tidak 3 tahun yang akan datang siswanya itu 600. Ya, paling tidak 3 tahun yang akan datang siswanya itu 600. Nah, ini tanggung jawab dari semua guru. Bagaimana caranya bentuk tim. Tim yang solid. Tim yang solid. Ya, kalau nggak ada tim yang solid nggak mungkin. Gurunya ada berapa sekarang? 34. 34. Masing-masing bawa 6 sudah pas 200.
Satu guru bawa 6 ya Pak ya? 6 ya, satu guru bawa 6 minimal, gitu, ya minimal bawa 6 itu sudah 200 itu, ya kan pas 200, ya pas 200 ya bawa 6 itu, ya itu yang harus dikembangkan ke sana dan ini potensi, gedungnya sudah bagus ya, tim manajemennya tinggal membuat lebih solid lagi bahwa Bapak Ibu guru ini kan kita di sekolahan ini, hidup kita kan di sekolah ini, dalam arti bahwa semakin maju insya Allah kita juga semakin sejahtera untuk berada di sekolahan ini. Kalau kecil ya kecil, apalagi ada peluang dan bisa dengar mau gratis ya, mau dibayar oleh Pemda, ini peluang buat sekolah swasta. Makanya tadi saya bilang 200 minimal mestinya bisa. Asal mulai hari ini, mulai saat ini kita sudah mulai bergerak. Tidak boleh diam, jangan menunggu, tapi kita harus menjemput bola. Saya kira itu pesan saya. Semangat untuk semuanya, sukses untuk SMK Muhammadiyah Pontang. Baik, terima kasih, Masya Allah. Dengan adanya dialog ini ya Pak ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita, buat SMK Muhammadiyah Pontang juga ke depannya, dan terima kasih atas tip dan pesan-pesan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan terima kasih atas kunjungan Bapak di sekolah kami SMK Muhammadiyah Pontang. Pemirsa, demikian bincang kita dengan Bapak mantan Direktur SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di studio Mupon Production. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.